aja. Gus Bahar ngajar ngaji di hadapan siapa aja biasa ketawa-ketawa, tidak gimmick. Imaduddin bin Sarmana itu tiap hari konten-kontennya, begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib, nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana, nggak bisa. MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok umat Islam, menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saigaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Saya bertanggung jawab. Rabidah Alawi kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok hari ini Pak berbeda? Pak Fahrul harus tahu itu Rabidah Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau misalnya hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Rabidah Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrul ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini bisa diverifikasi Pak Fahrul. Siapa yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya? Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrul dan para petinggi NU lainnya. Gus, siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina ITYNI.
Itu hanya saya 99% penelitian IMAD itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Para mujtahid yang sudah memenuhi syarat istihad, saun kana fi shalah au fi ghaiha, baik istihadnya dalam masalah atau bukan. Wal murad minhu ainal mujtahida idza ra'a bi syart istihad fa musibun. Itu artinya apa? Kemanapun kamu mengarahkan mukamu di sana wajah Allah, semua orang istihad asal betul-betul istihad benar dapat pahala. Itu artinya. Orang istihad memahami fikih, mendalami fikih, ya, akalnya cerdas dengan memenuhi syaratnya. Kondisi yang abal-abal bukan. Sudah menguasai bahasa Arab, nahwu, balaghahnya, kinayah, isti'arah, majaz, dikuasai semuanya. Kemudian istihad, benar atau salah dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sekarang IMAD Banten itu istihad itu. Istihad itu. Benar 2 pahala, salah 1 pahala. Udah istihad itu. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar nggak Pak Alwi itu Habib gitu gitu. Benar nggak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiah. Salah dapat pahala. Kalau betul-betul ya, betul-betul dulu ya, serius ya. Bukan serampangan, bukan. Betul istihad. Penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum nih, secara umum. Tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala. Atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Begitu tidak ada namanya Ubaidillah, enggak ada. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar, Rizik. Syihab itu klannya Syihab itu. Namanya Rizik kan. Bahar. Gak ada Habib namanya Muawiyah, gak ada. Yazid gak ada. Ubaidillah juga gak ada. Ubaidillah gak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya gak mengatakan 100% ya. 99% penelitian IMAD itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi
sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Iya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita, maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Kan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme, ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah. Keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Nah, jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. NU menolak khilafah.
Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Kenapa Ustadz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustadz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab Anu, kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun, kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Teman-teman semua, ini adalah kitab Safina Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Di dalam kitab ini, kitab Kalla Saya'lamun, halaman 66, sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, bal yustaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya ittis'ah alladzina kana mu'dhamuhum itrata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini adalah tulisan Mbah Mun Sarang Rembang dengan tegas menyatakan bahwa para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang pernah saya katakan dalam sebuah kesempatan bahwa selain di dalam kitab Kalla Saya'lamun ini pula, Mbah Mun dengan tegas mengisbat Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ini yang mesti kita fahami, bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Sarang Rembang di sini sekali lagi saya katakan telah mengisbat al-awliya tis'a dengan kalimatun wadihatun sharihatun. Di sini dikatakan bahwa bal yushtaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya tis'ah alladzina kana mu'dhamuhum itrata Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini agar diketahui bersama oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Zubair Sarang Rembang mengisbat Auliyaut Tis'ah sebagai keturunan Rasulullah, dan sama sekali tidak ditemukan Mbah Mun mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab saya dapatkan dari Syekh Rafiq, Kiai Rafiq Maskur dari Wonosobo, besan daripada
Syekh Kiai Wahid Mahfud, cucu dari Syekh Abdurrahman, Syekh Hasbullah di Jetis Kebumen. Terima kasih. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum. Yai, ada yang mau ditambahkan? Mohon ya Imad untuk diberi idah dari mulai liyungdira qauman ma ungdira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya dalam kesempatan jelas. ini Ya. saya memohon Yai yang menerangkan. Monggo. Antum ahak. La bal antum ahaqqu wa asan. Enggak. Antum. Ya. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Madmunu hadhil ayah yushiru ila ahli Jawa. Qultu ay yudkhiluhum fi jumlati man asyara ilaihi qala wa qad tutlaqu kalimatu Jawa indal Arabi qabla qurunin ala anha'i Asia allati kana mu'dhamu ahliha ghaira yahudiyyin wala nasraniyyin fa abauhum la yunziruhum rasulun qattu bi khilafihima faqad anzarahuma rusuluhuma ka Musa wa Isa wa Daud wa ghairuhum wa hakadha al-aqtar allati haula Jawa kal Hind was-Sini wa ghairiha. Silakan diterangkan Yai. Antum ya. Kita perlukan sama antum. Kalimat Jawa menurut orang Arab dahulu kala itu dikenal bukan hanya Pulau Jawa, tapi ala anha'i Asia, yaitu beberapa negara-negara Asia yang dikenal pada hari ini. Ya, jadi apalagi yang ada di Pulau Sumatera, di Kalimantan, Banjar itu, Sulawesi dulu itu dikenal gugusan pulau-pulau itu sebagai nama Jawa. Jadi ketika orang Arab mengatakan Al-Jawi, itu maksudnya bukan hanya Pulau Jawa, tetapi mencakup Filipina Selatan, mencakup Brunei, mencakup Thailand, mencakup Singapura, dan semenanjung Malaysia. Demikian, mungkin karena kita akan pergi untuk menuju tempat acara Sokaraja untuk acara apa namanya? Acara apa itu di sana? Khatmil Quran dengan Sayyid Zulfikar Basyaiban, ayahanda dari Fefe Zulfikar. Laqad azhara Rabbuna subhanahu wa ta'ala khata'a qaulil as fi hadhihi surah. Tafadhal. Laqad adhara Rabbuna subhanahu wa ta'ala khata'a qaulil as fi hadhihi surati idharan mubinan idma min dairatin fil kauni ba'da ahdi nubuwati yaqwa wa ya'muru fiha al-islamu illa bi juhudil ladina yunsibuna atau yansibuna nufusahum ila hadan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasaban wa hasaban. Ya ini tadi udah. Ya. Bal yushtaharu tadi ya. Untuk memperjelas inna syani'aka huwal abtar. Di dalam surat Al-Kautsar, Mbah Maimun Zubair Sarang Rembang di sini ketika menafsiri ayat inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ucapan As yang mengatakan Nabi Muhammad itu abtar, tidak punya keturunan, adalah sebuah kesalahan. Karena tidak ada di dalam alam semesta ini setelah masa kenabian yang Islamnya kuat, yang Islamnya ramai, kecuali dengan kesungguhan para orang-orang yang menisbatkan dirinya, artinya mempunyai nasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik nasaban wa hasaban. Hasaban ini berkiai-kiai segala itu ya. Ya. Mungkin ya. Ya.
Bahkan telah dijelaskan dan telah populer, masyhur bahwa masuknya Islam di Indonesia ini adalah oleh Wali Songo yang sebagian besar mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Rabiul Alawi kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok hari ini Pak Fahrul berbeda? Pak Fahrul harus tahu itu Rabiul Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau misalnya hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Rabiul Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrul ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini bisa diverifikasi Pak Fahrul. Siapa yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya? Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrul dan para petinggi NU lainnya. Gus, siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina ITYNI? Itu hanya Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok umat Islam, menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Rabiul Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saigaf. Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti
supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja satu di antara tiga tadi. Kapan antum bersedia menghadirkan? Saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca. Tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi atau Habib Taufik Assegaf, kapan bisa datang kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad insyaallah. Saya bertanggung jawab. Seorang Abu ya kayak wali-wali, tapi ketika joget merawis ngowel bawa-bawa, masya Allah, ternyata dia serius. Itu gimmick apa? Hanya gimmick saja. Itu masuk di dalam iklan, masuk di dalam cara menarik pasar. Beda dengan kiai-kiai kita, biasa-biasa aja. Coba lihat kayak gitu, biasa-biasa saja. Gus Baha ngajar ngaji di hadapan siapa aja biasa, ketawa-ketawa, tidak gimmick, menjaga action, menjaga marketing. Enggak, karena apa? Ilmunya Kiai NU itu bukan marketing. UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja, tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah SAW. Tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Ini cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme ini, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam. Sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam, kita tidak lagi bisa disebut Islam. Tidak ada. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Sahabat pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya. Dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan
Sebuah argumen sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.